Halo bunda-bunda semuanya. Pada episode kali ini, Bu Bidan akan menjelaskan bagaimana caranya mengajari bayi kita makan untuk pertama kalinya. Baik, perkenalkan saya dengan Bu Bidan Dian, dan pada kali ini Bu Bidan sedang berada di Australia ya, karena Bu Bidan sedang sekolah. Di channel ini Bu Bidan akan menjelaskan banyak hal mengenai kebidanan, jalan-jalan, dan juga pendidikan. Baik, sebelum kita memulai bahasan pada hari ini, Bu Bidan ingin mengingatkan bunda-bunda semuanya, jangan lupa untuk pencet tombol like, komen, dan juga jangan lupa untuk subscribe ya. Nah, baik bunda-bunda sekalian, Bu Bidan itu sering sekali mendapatkan keluhan dari bunda-bunda. Jadi biasanya begini, Bu Bidan, bayi saya itu sudah 6 bulan dan sudah harus makan makanan pendamping ASI. Nah, tapi ini sudah sering saya coba dengan menggunakan bubur, macam-macam bubur, bahkan sampai dengan bubur saring, bahkan sampai dengan bubur instan, ini tidak bisa sama sekali. Ini selalu disembur-sembur, selalu dilepeh lagi sama bayinya. Apa yang harus saya lakukan? Baik. Nah, jadi karena ini sebenarnya menjadi masalah buat banyak sekali bunda ya. Jadi makanya Bu Bidan akan menjelaskan di sini bagaimana sih agar bayi kita itu tidak menolak makanan yang pertama kali dikenalkan kepada dia begitu. Nah, yang perlu bunda-bunda ketahui di sini bahwa bayi ini kan baru ya bunda-bunda. Ibaratnya dia tidak pernah makan makanan padat sama sekali sejak dia lahir. Jadi selama 6 bulan hidupnya dia selalu bergantung pada ASI dari bunda ataupun susu formula misalnya. Nah, pada saat masa 6 bulan ini, maka ini sudah kita bisa bilang sebagai masa transisi, masa peralihan, masa pengenalan dari makanan. Nah, yang menjadi masalah adalah bayi-bayi ini karena tidak terbiasa, akhirnya dia biasanya tidak mau. Nah, jadi ini juga agak sedikit tricky ya, atau agak sedikit, ibaratnya agak sedikit sulit juga sebenarnya buat kita. Nah, namun ada triknya bunda-bunda. Jadi begini, bayi itu sebenarnya sama seperti kita, orang besar. Jadi bayi itu suka sekali makanan enak, begitu, sama seperti kita. Nah, kenapa sih kalau misalnya diberikan makanan halus seperti bubur ini bayinya tidak mau, padahal sudah diberikan sayur, kemudian diberikan macam-macam, bunda-bunda itu biasanya memberikan kaldu ataupun lain sebagainya, tapi bayinya tetap tidak mau. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Nah, gini, jadi bunda-bunda bisa coba dengan menggunakan pure buah ya bunda-bunda sebenarnya. Jadi pisang ataupun apokat ataupun ada pure itu macam-macam bunda-bunda. Jadi buah yang benar-benar buah asli sebenarnya. Nah, jadi pure ini bunda-bunda ada bermacam-macam, nanti bunda-bunda bisa Google ya langsung. Namun yang biasanya paling gampang itu bunda-bunda bisa menggunakan apokat ya. Apokat ini kan ibaratnya dia lebih creamy ya bunda-bunda. Bisa juga bunda-bunda menggunakan sesuatu yang dikukus dan kemudian dihaluskan begitu. Nah, oke. Sekarang bagaimana dengan apokat ini? Apa yang harus dilakukan dengan apokat ini? Nah, baik, apokat ini bunda-bunda ini kita pilih apokat yang masak ya. Nah, kemudian ini kita haluskan dan kita campur dengan menggunakan ASI. Kenapa sih kok harus diberikan ASI? Atau kenapa sih kok harus diberikan susu formula? Karena bayi kan ibaratnya dia terbiasa dengan aromanya begitu. Nah, dengan hal-hal seperti ini maka bayi itu nanti pada saat dicampurkan ya bunda-bunda dengan ASI atau susu formula itu sedikit saja, dia akan rasanya itu akan jauh lebih gurih dibandingkan dengan buah yang asli atau pure yang lainnya begitu. Nah, sehingga bunda-bunda dengan seperti ini bayinya ini bisa akan lebih familiar. Nah, caranya juga bunda-bunda, ini bunda-bunda jangan langsung dikasih banyak 3 kali sehari. Ini pasti bayinya tidak mau. Nah, bagaimana caranya? Karena ini masih masa permulaan ya bunda-bunda, coba dulu 1 hari 1 sendok saja. 1 kali. Nah, begitu. Nah, tapi yang menarik di sini ya bunda-bunda, agar bayinya ini mau makan, coba diberikan makannya itu sebelum bayinya nenen, sebelum bayinya itu menyusu, begitu. Jadi dia akan sedikit merasakan lapar kan sebenarnya. Nah, jadi dengan begitu kita bisa memberikan makanan ini kepada bayinya. Nah, kemudian juga yang penting di sini adalah bunda-bunda harus bisa memberikan jadwal yang teratur setiap harinya. Jadi kalau misalnya setiap hari diberikan makan itu jam 8 pagi,
pagi ya jam 8 pagi untuk besok-besoknya begitu. Jadi dengan begitu bayi akan belajar cara untuk mengenali waktu juga. Oh berarti kalau pagi-pagi begini saya sudah harusnya makan begitu. Jadi dia lebih familiar. Nah setelah 3 hari ya bunda-bunda diberikan 1 sendok makan, itu bisa ditingkatkan menjadi 2 kali dalam sehari tetap 1 sendok makan begitu. Nah nanti setelah dia minggu kedua, minggu ketiga ini sudah bisa lebih dikenalkan lagi dengan yang lain-lainnya. Nah, yang paling penting di sini pemberian PURE ini kalau bisa berselang-seling ya bunda-bunda, jangan setiap hari makanan yang sama. Bayangkan saja bunda-bunda makan nasi goreng setiap hari, apakah mau? Pasti tidak mau ya. Nah, ini juga sama untuk bayi begitu. Jadi kalau misalnya bunda-bunda bisa, nanti bayinya itu diberikan makanan PURE-nya ini bisa berubah-ubah bunda-bunda. Bisa kadang-kadang yang sekarang itu PURE buah yang apa, besoknya PURE buah yang satunya, besoknya lagi yang apa yang satunya begitu. Nah baik, dari sini Bu Bidan akan memberikan beberapa resep PURE buah ya bunda-bunda setelah dari video ini. Baik, jika bunda-bunda masih ada pertanyaan, maka bunda-bunda bisa komen di bawah ini, ataupun bunda-bunda juga bisa follow Bu Bidan di Instagram, TikTok, dan juga di Facebook Group. Baik, itu saja. Sehat selalu bunda-bunda semuanya.